Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Innalhamdulillah. Sebelumnya terima kasih pada teman-teman yang telah hadir pada Zoom meeting siang kali ini untuk presentasi mata kuliah pengantar ilmu administrasi. Baik, di sini ada dari kelompok 6 dengan judul fungsi administrasi sebagai planning, organizing, staffing, dan directing. Baik, selanjutnya. Baik, langsung saja pada kelompok 6 dipersilahkan. Baik, terima kasih Hafiz. Pertama, perkenalkan nama saya Arik Nafa Mustafa dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari materi pada siang hari ini. Administrasi publik sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki peran yang sangat krusial dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui serangkaian aktivitas yang terstruktur, administrasi publik berupaya mewujudkan tujuan-tujuan negara dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu konsep fundamental dalam administrasi publik adalah manajemen, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, staffing, dan juga pengarahan. Kita mulai dari fungsi yang pertama, yaitu ada planning atau perencanaan. Dalam perspektif administrasi publik, perencanaan adalah proses esensial yang digunakan untuk mengidentifikasi tujuan pembangunan, merumuskan kebijakan, dan menetapkan langkah-langkah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan juga berfungsi sebagai pedoman bagi pengorganisasian dan pengawasan kegiatan dalam organisasi. Perencanaan melibatkan proses menentukan tujuan, sasaran, strategi, dan sebagainya. Melibatkan data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk umpan balik dari masyarakat, analisis situasi, dan pemahaman tentang konteks sosial serta politik. Salah satu studi kasus terkait perencanaan dalam administrasi publik di Indonesia adalah perencanaan pembangunan infrastruktur. Perencanaan berperan untuk menetapkan arah pembangunan nasional dengan lebih terstruktur. Pemerintah menetapkan tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai, seperti peningkatan konektivitas antar wilayah, pengurangan kemacetan, pengembangan ekonomi lokal melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, fasilitas kesehatan, dan juga pendidikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Nah, dan kemudian di sini ada organizing atau pengorganisasian. Nah, jadi organizing atau pengorganisasian itu yaitu proses menyusun dan mengelompokkan kerjaan atau aktivitas dalam sebuah organisasi. Nah, itu tuh mencakup kayak pembagian tugas, terus pembentukan tim, dan pendelegasian wewenang. Nah, pengorganisasian juga melibatkan penataan cara komunikasi yang jelas dan efisien, serta mengatur sumber daya yang ada, supaya orang yang ada dalam organisasi itu bisa bekerja sama dengan baik dan tujuan organisasi itu tuh bisa tercapai. Nah, fungsi utama dari pengorganisasian itu yaitu untuk membangun struktur organisasi yang efektif dan efisien, sehingga seluruh elemen dalam organisasi ini tuh bisa bekerja sama dengan baik. Nah, dalam konteks administrasi publik, tujuannya itu untuk mengelola sumber daya secara optimal dan memastikan bahwa semua komponen dalam organisasi bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama. Next. Nah, di studi kasusnya bisa kita lihat pada contoh pengorganisasian ulang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil dalam era digital. Nah, kan itu masalah sebelumnya itu seperti antriannya yang panjang, terus kemudian pelayanannya yang lambat, dan data kependudukan yang tidak terintegrasi dengan baik. Nah, untuk menangani masalah tersebut, pemerintah daerah melakukan restrukturasi Disdukcapil. Langkah-langkahnya yaitu langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis terhadap bagian-bagian mana yang perlu
mana yang perlu diperkuat, dihapuskan, atau digabungkan. Nah, hasil analisis ini tuh kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun struktur organisasi yang baru. Nah, melalui pengorganisasian ulang ini, pelayanannya itu menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, masyarakat kini dapat mengakses layanan administrasi tersebut dengan lebih mudah dan lebih cepat melalui saluran online yang tentunya meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan publik. Next, di sini ada stepping atau penempatan sumber daya manusia. Nah, jadi pengertian stepping itu adalah rangkaian kegiatan untuk mendapatkan, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Nah, tujuan utamanya itu agar organisasi mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri. Nah, kemudian kegiatan dalam stepping itu ada perekrutan, seleksi, kemudian pelatihan, penilaian, dan juga pengembangan. Nah, perekrutan itu yaitu mencari orang yang tepat untuk pekerjaan yang dibutuhkan. Nah, kalau seleksi itu memilih orang yang paling sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Nah, kalau pelatihan itu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada karyawan baru. Kalau di penilaian itu menilai kinerja karyawan untuk mengetahui sejauh mana mereka memenuhi ekspektasi. Nah, kalau di pengembangan itu membantu karyawan untuk terus berkembang agar dapat lebih berkontribusi pada organisasi. Nah, dengan stepping yang baik, perusahaan atau lembaga dapat mencapai tujuannya, terus kemudian meningkatkan produktivitas dan pastinya menciptakan lingkungan kerja yang positif. Untuk studi kasusnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan Najwa, yaitu studi kasus penerapan stepping. Dapat dilihat dalam program Keluarga Harapan atau bisa disebut PHK yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu untuk mengurangi kemiskinan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, terutama pendamping sosial yang berinteraksi langsung dengan penerima bantuan tersebut. Jadi proses staffing yang baik dapat mendukung pelaksanaan program yang efektif dan memperkuat tata kelola pemerintah yang transparan. Jadi teks ini menjelaskan tentang staf yang baik untuk sebuah organisasi atau program studi kasus di dalam Keluarga Harapan ini. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya ada directing atau pengarahan. Directing atau pengarahan dalam administrasi publik adalah fungsi manajerial yang bertujuan memastikan setiap anggota organisasi menjalankan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi secara garis besar, directing berfokus pada aktivitas kepemimpinan, di mana pemimpin berperan penting dalam memberikan arahan, membimbing, serta memotivasi bawahan agar mereka dapat menyelesaikan pekerjaan menjadi tanggung jawab mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Next. Selanjutnya di sini ada fungsi directing, mencakup komunikasi dan motivasi. Dalam administrasi publik, directing juga berhubungan dengan pengendalian perilaku dan tindakan bawahan. Pemimpin perlu mengawasi agar semua anggota mengikuti prosedur dan aturan yang ada. Dalam konteks kebijakan publik di Indonesia, directing juga sangat berperan penting untuk mengelola sumber daya manusia, meningkatkan efisien serta efektivitas pelayanan publik. Next. Selanjutnya ada studi kasus dari directing. Contoh penerapan directing dapat dilihat dari pemerintah sosial atau bisa disebut Kemensos Republik Indonesia. Kemensos memimpin pelaksanaan program BSD atau bantuan sosial tunai dengan dukungan pemerintah daerah dari relawan sosial. Dalam hal ini, directing juga berperan penting untuk memastikan distribusi bantuan berjalan efisien, tepat sasaran, dan transparan. Kemensos memberikan arahan melalui koordinasi serta motivasi petugas lapangan. Selain itu juga Kemensos menjaga komunikasi dua arah dengan petugas lapangan untuk mengatasi masalah yang muncul dengan cepat.
Jadi teks ini menjelaskan tentang direksi atau pengarahan di suatu lembaga dalam suatu organisasi maupun pekerjaan. Oke, sekian, terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih kepada kelompok 6 yang telah memaparkan materinya. Di sini teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya atau menyanggah, dipersilahkan ya teman-teman. Jikalau tidak ada yang bertanya, semoga teman-teman telah mengerti ya apa materi dari kelompok 6 ini. Baik, saya akan membacakan kesimpulan ya. Eh, Kesimpulannya, peran administrasi publik dalam hal perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penempatan sumber daya manusia atau staffing, dan pengarahan atau directing menunjukkan betapa pentingnya keempat fungsi ini dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas layanan publik. Secara keseluruhan, keempat fungsi ini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga saling melengkapi dalam menciptakan sinergi yang mendukung efektivitas administrasi publik. Dengan penerapan yang tepat, fungsi-fungsi administrasi publik ini akan memperkuat kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, memberikan layanan yang maksimal, serta merespon perubahan secara lebih adaptif. Baik, saya cukupkan untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.